Di awal adegan, kita diperlihatkan seorang detektif korup bernama Patrick Walker sedang mengemas beberapa narkolor ke dalam sebuah koper. Yang sebelumnya itu dia dapatkan dari hasil menggerebek seseorang sindikat di kota tersebut. Walker memasukkan semua narkolor itu ke dalam sebuah drum besi yang kemudian dia buang ke dalam danau untuk menghilangkan barang bukti. Adegan berganti dengan beberapa polisi mengejar anggota komplotan sindikat menggunakan mobil kontainer yang berusaha kabur. Berkali-kali polisi memperingatkan mereka untuk berhenti, namun mereka tidak menghiraukan seruan para polisi di belakangnya. Truk itu terus melaju dengan kecepatan penuh. Sepertinya mereka tidak mau menyerah dan tidak mau tertangkap oleh polisi. Akhirnya para polisi berusaha menghentikan laju mobil tersebut dengan menembaki ban mobil yang mereka kendarai. Hingga mereka masuk ke dalam tol yang membuat perburuan menjadi bertambah sengit. Kebetulan di dalam kontainer tersebut banyak terdapat mesin cuci. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung melemparkannya ke arah mobil polisi tersebut. Karena lebar jalan sangat sempit dan tidak sempat untuk menghindar, akhirnya lemparan mereka berhasil menghentikan dari kejaran polisi itu. Kita kembali kepada Walker yang sepertinya dia ingin membelikan kado untuk ulang tahun Amy anaknya. Namun sayangnya dia datang terlalu malam ke toko mainan tersebut ketika toko ingin segera tutup. Walker tersinggung ketika seorang penjaga toko itu memberinya sebuah plastik. Padahal dia ingin membungkus mainan itu menjadi sebuah kado yang sangat istimewa. Tidak ingin berdebat dengannya, Walker bergegas segera pergi meninggalkan toko tersebut. Merry Christmas. Sudah selama 18 bulan, Walker tidak bertemu dengan keluarganya. Dia mencoba menghubungi istrinya di rumah dan ingin memberikan sebuah kado untuk Amy. Namun sayangnya, Amy sudah tidur. Sambil terus merayu, Walker mencoba membujuk istrinya untuk disambungkan telepon kepada anaknya. Namun dia bersikukuh tidak mau menyambungkan telepon kepada anaknya. Meskipun dia akan memberikannya sejumlah uang yang banyak, namun dia tidak tergiur karena dia tahu uang yang didapatkannya adalah dengan cara yang kotor. Seorang polisi wanita bernama Ellie mendatangi sebuah apartemen yang tampaknya di situ ada seorang wanita bekas luka di wajahnya yang terluka oleh suaminya. Sedikit bersitegang dengan pemilik apartemen tersebut untuk memastikan di dalamnya tidak terjadi apa-apa karena dia mendapatkan laporan bahwa telah terjadi kekerasan di dalam rumahnya. Tidak lama kemudian dia berusaha kabur, namun dia terjatuh di anak tangga itu yang jatuh persis di hadapan Walker. Dengan nada marah penuh emosi, dia ingin suaminya ditangkap saja karena dia selalu mendapatkan kekerasan darinya. Scene berganti di mana 4 pemuda yang lolos dari kejaran polisi sebelumnya, rupanya mereka adalah anggota sindikat yang sepertinya mereka ingin melakukan sebuah transaksi dengan seorang bandar narkolor. Namun tidak lama dari situ, sebuah mobil van berwarna hitam berisi 3 orang menggunakan topeng lengkap dengan senapan otomatisnya. Pesan singkat terkirim kepada salah satu anggota geng tersebut, yang ternyata isi pesan tersebut menyuruhnya untuk dia cepat pergi dari tempat itu. Dan benar saja, dalam hitungan detik, 3 pria bertopeng tersebut langsung memberondong tempat itu. Tidak lama dari kejadian itu, TKP sudah dipenuhi dengan polisi. Begitupun dengan Walker dan Ellie mencoba melakukan penyidikan di tempat tersebut.
Walker sempat melamun sejenak melihat kondisi para korban yang berjatuhan. Sepertinya dia mengetahui pola kejadian tersebut, mengisyaratkan dia tahu siapa pelakunya. Tidak lama kemudian, Ellie memberikan bukti video rekaman CCTV di ruangan tersebut. Sejenak Walker memperhatikan foto orang yang ada di video tersebut. Sepertinya dia mengenalinya, namun ketika Ellie menanyakannya, apakah dirimu mengenalnya? Dengan nada spontan dan gugup, Walker menjawabnya tentu dia tidak mengenalnya. Namun Ellie sedikit curiga, sepertinya Walker menyembunyikan sesuatu darinya. Cameras down here at all? Any footage? Someone did. Look, there's a bunch of shells here too. Okay, yeah, John Doe here must be more. Setelah kejadian itu, Walker langsung bergegas pergi menuju ke kantor wali kota Lawrence Beaumont. Setelah bertemu dengannya, tanpa berbasa-basi lagi, Walker langsung menanyakan keberadaan anaknya sekarang berada di mana. A coke deal gone bad. You know what? Maybe he did. Maybe he fucking didn't. It doesn't really matter. Spontan dia menjawab, dia tidak mengetahui keberadaan anaknya sekarang di mana. Sudah lama dia tidak bertemu dengan anaknya setelah kematian ibunya, kata Pak Wali Kota. Walker menjelaskan, dia baru saja dari tempat TKP pembunuhan transaksi kokain yang gagal total. Dia melihat rekaman CCTV itu ada Charlie di dalamnya. There's no way he did this. Merasa syok dan panik, Pak Wali Kota tidak percaya anaknya bisa terlibat dengan para sindikat itu. Dan dia tahu anaknya bukanlah seorang pembunuh seperti apa yang baru saja dia lihat. Menurutnya mustahil dia melakukan itu. I make one phone call. Help you with this? Your son just started a gang war. They just want to shoot him dead. Sedikit mengiba dia memohon kepada Walker bagaimana caranya dia bisa membantu dirinya menyelamatkan putranya. Awalnya Walker tidak bisa membantu karena putranya memulai perang antar geng. Mereka ingin dia mati dan tentu itu akan memantik peperangan yang akan lebih besar lagi. Karena terbawa emosi, wali kota mengancam Walker dan akan membeberkan kejahatannya bersama teman-temannya kepada polisi. Perdebatan semakin panas karena mereka saling mengetahui kejahatan mereka masing-masing. Tentu kedudukan mereka sama dan saling mengikat. What can I give you? My son destroy my campaign. I do. Namun Walker tidak ingin dipenjara seumur hidup dan berbuntut panjang. Akhirnya dia pun mau menolongnya. Asal dengan satu syarat, setelah dia menemukan anaknya dan mengantarkannya kepadanya, maka urusan dianggap selesai, karena Walker tidak mau melihat wajahnya lagi. Dengan tegas Pak Wali Kota menyetujui permintaan Walker, asalkan putranya selamat. Get him back. I can work with that. Scene berganti di sebuah kota padat penduduk, area Chinatown, komplek orang-orang Cina berkumpul. Rupanya para anggota sindikat berkumpul menyelidiki siapa dalam penyerangan terhadap kematian putranya. Penuh amarah, dia menodongkan pistol ke arah kepala adiknya. Sedikit rasa gemetar, dia mengatakan bahwa ini adalah ulah dari anak Pak Wali Kota. 准备陪我仔。 Walker menuju ke sebuah pasar yang di situ dia menemukan seorang preman sedang meminta uang kepada salah satu pria tua. Tanpa basa-basi lagi, Walker langsung menghajarnya dan menyeretnya masuk ke sebuah klinik Cina. Yang kebetulan di situ ada seorang pasien yang lolos dari penembakan malam itu. Sempat ingin kabur, namun Walker dengan cepat menangkapnya. Awalnya dia tidak mau memberitahu siapa pelaku penembakan pada malam itu. Namun dadanya yang masih terdapat peluru ditekan oleh Walker. Dan akhirnya dia mau memberitahu siapa sebenarnya penembak pada malam itu. Kemudian pria itu menjelaskan yang dia tahu ada 3 pria serba hitam dan menggunakan topeng hoki datang langsung menembaki orang-orang yang ada di tempat itu. Walker mengetahui sebetulnya itu adalah ulah dari teman-teman polisinya. Namun dia tidak mengetahui apa motif dari penembakan itu. And before you pump people full of drugs, I can't. Ketika dia sudah berada di posisi rumah sakit dan ingin menjenguk salah satu temannya, ketiga temannya rupanya sudah ada lebih dulu di sana.
Sedikit berbincang mengenai kejadian malam itu. Sebetulnya mereka berempat mengejar truk berisi narkolor yang dikendarai oleh anak wali kota itu. Karena dalam pengejaran itu membuat temannya luka parah terkena lemparan mesin cuci. Oleh karena itu, mereka bertiga bertekad membalas dendam akan menghabisi mereka semua. Namun anak itu berhasil lolos. Kini akhirnya terbukti, rupanya feeling Walker benar. Dalang dari penembakan itu adalah teman-temannya sendiri. Sementara itu dia bingung antara menyelamatkan anak wali kota itu, sedangkan teman-temannya sendiri ingin Fucking menghabisinya. pass to hurt one of our own. Mia dan Charlie sudah berada di tempat rongsok milik pamannya. Pamannya bingung mengapa sepanjang hari dia menyaksikan Mia muncul di televisi. Sebetulnya ada apa yang terjadi? Akhirnya Mia berterus terang, sebetulnya dia berhutang kepada bos mafia Feng Shui. Sebagai bayarannya, dia harus melakukan tugas yang dia berikan kepadanya. Dia harus membawa sejumlah narkolor di dalam truk untuk diserahkan kepadanya. Namun pada malam itu, di luar kendalinya, dia tidak tahu mengapa penembakan itu terjadi, hingga akhirnya Feng Shui meninggal di tempat. Setelah itu namanya ada di mana-mana dan diburu banyak polisi. Karena Walker menyelesaikan kasus ini bertele-tele, akhirnya komandan mengambil alih tugas ini. Kini kasusnya akan ditangani oleh Ellie, dan Walker sudah dibebas tugaskan menangani kasus ini. Sedikit mengiba kepada Ellie, Walker masih ingin menangani kasus ini. Akhirnya Ellie memberikan bocoran kepadanya bahwa sekarang kedua anak itu bersembunyi bersama pamannya sebagai bos rongsok. Namun Ellie tidak ingin berduet dengan Walker menangani kasus ini. Nah, we just not gonna solve it. You know we didn't do it. This does not come back to me. It won't. Di sela-sela kemacetan, Pak Wali Kota ingin segera bergegas pergi keluar kota karena sekarang posisinya sudah tidak aman. Nama anaknya sudah dikait-kaitkan dengan bandar dan para sindikat. Tentu hal itu akan mengancam keselamatan anaknya dan juga dirinya. They'll find me. I can go over there and get scared to go anywhere till they find my son. Namun belum sempat kabur, para anggota geng tersebut berhasil menemukannya. Para pengawal dan juga asistennya tak luput dari tembakan para geng tersebut, dan mereka akhirnya tewas seketika. Mereka menculik Pak Wali Kota untuk dijadikan umpan kepada anaknya agar dia menyerahkan diri. Walker mendatangi Raul sebagai juragan rongsok untuk dimintai keterangan mengenai keponakannya yang terlibat dalam pembunuhan antar geng. Pada mulanya, Raul tidak mau menceritakan keberadaan keponakannya itu. Namun karena desakan Walker, dan Walker berjanji dia akan aman bila dia bersama dengannya. Akhirnya Raul terkena bujukannya, dia mau memberitahu keberadaan ponakannya sekarang di mana. You know, Charlie. They didn't tell me where they went, man. I swear. Lucky. Nyonya Clarice Fong menginterogasi adiknya sendiri. Dia menanyakan keberadaannya di mana sewaktu anaknya diserang oleh geng lain. Dia menjelaskan bahwa anakmu telah mengusirku dari tempat kejadian karena dia merasa tidak sependapat denganku. Setelah itu, dia tidak tahu kejadian selanjutnya. Tidak lama kemudian, anak buahnya menangkap salah satu teman Charlie. Merasa terancam akan dibunuh, dia mau memberitahu keberadaan Charlie dan Mia sekarang di mana, asalkan dia tetap hidup. I just want you to know that. Oh no! Wait! Waktu itu pukul 9 malam di sebuah klub malam, dia mendapatkan pesan singkat dari pamannya untuk menemuinya di sana, karena paspor untuknya sudah jadi. Begitupun juga dengan Walker, rupanya dia sudah standby di sana. Namun Mia kaget, ternyata yang memberinya sebuah paspor bukanlah pamannya sendiri, melainkan Walker. Sedikit bersih tegang antara Mia dan Walker, karena mereka berdua saling tidak mempercayai, sempat ingin kabur, namun dia berhenti ketika teman-teman Walker datang. Menurutnya mereka bertigalah yang telah membunuh Feng Shui kemarin.
Mereka bertiga menggunakan topeng hoki dan membantai semua orang yang ada di tempat itu. We just want to talk. I'll give you 2 guesses. Belum lama berdebat antara Walker dan teman-temannya untuk memperebutkan Mia, datanglah segerombolan geng mencari Mia. Kini gadis itu diperebutkan oleh banyak orang dan banyak kepentingan. Dan apa yang terjadi? Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari, satu sama lain saling baku hantam. Hingga Charlie dan pamannya datang di saat waktu yang genting. Charlie mengajak Mia untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Walker menghadangnya dan mengajak Charlie untuk segera pergi, karena dia adalah orang suruhan ayahnya untuk menyelamatkannya. Namun Charlie tidak percaya begitu saja. Ini membuat kondisi semakin menjadi tidak karuan dan semakin kacau. Saat hendak kabur, mereka dicegat oleh anggota polisi yang entah dari mana masuknya ke dalam klub itu. Selang kemudian, anggota geng lainnya masuk ke dalam klub tersebut, hingga membuat Charlie, Mia, dan Walker sulit untuk kabur dari tempat itu. Raul rela pasang badan mengorbankan dirinya agar mereka bisa kabur dari tempat itu. Dan akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu melalui pintu samping. Walker mencoba memberitahu Ellie bahwa dalang dari semua kerusuhan ini adalah teman mereka sendiri, yaitu Vincent Hayes dan Jack. Sorry, what? I don't think I can do this. Do you remember when you asked me why? Di sebuah rumah sakit, Mr. Fang mendapat telepon dari Vincent. Dia curiga kepada Fang mengapa dia mengirimkan anak buahnya ke dalam klub tersebut, yang membuat tugasnya untuk mendapatkan gadis itu menjadi kacau. Mr. Fang tidak merasa dia mengirimkan anak buahnya ke dalam klub tersebut. Justru dia balik menuduhnya membuat kekacauan karena tidak becus menangani kasus ini. Vincent sudah mendapatkan narkolor yang Mr. Fang inginkan. Namun Mr. Fang justru menolaknya karena pembeli tidak mau membelinya. Karena bisnis ini sudah tercium oleh banyak polisi. Dengan nada kesal, Vincent berjanji akan menghancurkan hidupnya karena telah menggagalkan bisnis ini. Begitupun juga Mr. Fang balik mengancamnya dan akan menghancurkan karirnya sebagai seorang polisi. Oh yeah, Mama. Listen to me. You got 1 hour. Where are you? Tidak lama kemudian Ellie masuk ke dalam rumah sakit. Namun saat dia berdiri di meja resepsionis, dia melihat di kamera CCTV ada seorang yang sedang menyiapkan senapan. Sepertinya akan ada penembakan di dalam rumah sakit tersebut. Dan benar saja, dalam ruangan itu dia menembaki Cortez, teman Walker yang sedang terbaring sebagai saksi hidup. Tak luput istrinya pun juga menjadi korban sasaran dari penembakan Mr. Fang. Tembak-menembak pun tak bisa dihindari. Sementara itu, Walker membawa mereka berdua ke sebuah rumah tua. Namun saat Walker menelpon Pak Wali Kota, ternyata handphonenya terangkat oleh Nyonya Clarice Fong. Dia telah memberitahu titik koordinat lokasi keberadaan anaknya sekarang di mana. Bermodalkan informasi yang Walker berikan kepada Nyonya Clarice Fong, dia mengarahkan semua anak buahnya untuk bergegas ke tempat lokasi yang dituju.
Begitupun juga Ellie yang mengetahui dari istrinya. Dia pun segera bergegas menuju ke sana. Sepertinya pertempuran sengit kembali terjadi. I trust you would do the same. Mr. Fang mencoba menjebak Vincent dan Jack untuk bertemu di suatu tempat. Berpura-pura ada seseorang pembeli yang menginginkan barangnya. Namun di luar dugaan, mereka berdua sudah dalam bidikan Ellie di sampingnya. Tanpa perlawanan, akhirnya mereka menyerah. What now? Belum sempat ingin meninggalkan Walker, Charlie dan Mia sudah disambut oleh berondongan peluru dari arah mobil yang baru saja datang. Pertempuran sengit tak bisa dihindari. Charlie dan Mia kini sudah tertangkap. Pak Wali Kota dan Nyonya Clarice Fong turun dari mobil. Masih dengan hati yang penuh dendam dan bengis, Nyonya Clarice memaksa Pak Wali Kota untuk menembak anaknya sendiri. Charlie memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukannya, karena dia tidak merasa membunuh anaknya Nyonya Clarice. Katanya polisilah yang melakukannya, bukan dia. Namun orang-orang semua yang di sana tidak percaya perkataannya. Di waktu yang tepat, Ellie datang dengan membawa Mr. Fang, Vincent, dan Jack. Menurut Ellie, kalian semua salah orang dan salah sasaran. Sesungguhnya Charlie dan Mia tidak membunuh anak Nyonya Clarice. Vincent dan Jack adalah pembunuh utamanya. Tentu semuanya dibikin kaget karena semuanya salah orang. 呢就後邊呢兩條快柴啊！ Jack mencoba merampas senapan yang dibawa Ellie. Jack mencoba membidik Mia, namun Pak Wali Kota mencoba menghadangnya. Dan apa yang terjadi? Pak Wali Kota langsung tewas tersungkur di hadapan anaknya. Saat itulah pertempuran dimulai lagi. Nyonya Clarice tertembak oleh Mr. Fang, membuat suasana jadi tambah kacau. Mr. Fang membidik Vincent, namun malah justru dia tertembak olehnya. Ellie dan Jack saling baku tembak. Saat Ellie kehabisan amunisi, dia beruntung Charlie dari belakang langsung memberondongnya hingga tewas. Kini giliran Vincent dan Walker. Vincent mencoba melarikan diri, namun Walker berhasil menembaknya. Dan dia pun tersungkur beserta tas berisi narkolornya. What the fuck difference does it make to you? I ain't gonna run no more. Saat Vincent hendak menembak, namun Walker lebih dahulu membidiknya dan alhasil dia pun akhirnya tewas di tangan Walker. Charlie dan Mia akhirnya selamat dari perburuan banyak orang. Mereka berpamitan dengan Ellie dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kota itu. Begitu juga Walker yang memilih menyerahkan diri kepada Ellie untuk dijadikan sebagai tahanan. Dan akhirnya film pun selesai.